Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan menerangkan cara membuat library sensor DHT11 atau DHT22. Jadi kita akan membaca sensor DHT11 itu secara manual ya, tanpa library. Itu dinamakan sebagai bit banging. Nah, kemudian tentu yang menjadi pertanyaan utama adalah mengapa harus membuat library di atas sendiri ya? Padahal sudah tersedia yang sudah cukup bagus ya, dari Arduino sendiri sudah tersedia. Nah, jadi itu yang akan kita jawab sebelum kita membuat library sendiri supaya ada motivasi ya. Pertama adalah kita akan memahami mekanisme request dan respon sinyal. Jadi kata kuncinya di sini sinyal ya, bukan message. Karena apa? Karena komunikasi di antara ESP32 dengan sensor itu tidak mungkin menggunakan message. Tapi kalau dari komputer ke komputer ya, ke Arduino, ke Android tentu bisa message yang dikirim. Nah, berhubung ini yang diajak ngobrol adalah sensor, maka kita komunikasinya dengan menggunakan sinyal, yaitu dengan menggunakan tegangan low dan high. Nah, jadi di sini dengan membuat library sendiri, kita itu bisa paham ya bagaimana komunikasi digital antara microcontroller dengan sensor DHT ya yang bekerja secara langsung. Ya, dalam hal ini kita akan memahami mekanisme seperti start signal dari MCU, kemudian DHT akan merespon dengan acknowledge, kemudian kita akan mempelajari timing low dan high pulse ya. Kemudian pembacaan bit berdasarkan durasi pulsa, kapan dia 0, kapan 1, dilihat dari durasinya. Kemudian kita melakukan memahami mekanisme proses checksum ya, bahwa suhu dan kelembapan misalkan akan kita anggap valid jika checksumnya benar ya, hasil antara perhitungan dengan yang diberikan oleh sensor. Nah, karena ada juga library yang berhasil membaca suhu dan kelembapan, namun ternyata checksumnya salah ya. Jadi kita ragu-ragu nih. Nah, kemudian berikutnya adalah kita memahami protokol komunikasi single wire pada level timing mikrosekon. Jadi perlu diketahui bahwa sensor ESP32 itu terdiri dari 3 pin maksud saya, GCC, VCC, kemudian ground dan out atau datanya. Jadi satu kabel itu kita gunakan bergantian ya. Artinya kalau kita kirim request pada jalur itu, nah kemudian sensornya akan merespon pada jalur yang sama, katakanlah pada pin 19. Jadi seperti semacam buka tutup itu ya kalau kita menuju ke puncak. Jadi satu jalur dipakai buat request dan respon. Jadi harus bergantian. Nah, itu berbeda dengan sensor yang analog ya. Misalkan LM35, maka outputnya itu adalah tegangan yang analog, maka sensor suhu itu sudah identik dengan tegangan analog. Sedangkan di sensor yang digital seperti DHT11 atau 22, maka datanya itu adalah biner dan kita mesti melakukan kalkulasi untuk merubah biner menjadi temperatur atau menjadi kelembapan. Nah, motivasi kedua adalah kita bisa melakukan troubleshooting ya sampai ke level kabel atau wiring ya, kabel-kabelnya itu. Nah, kalau kita tahu bahwa pada library bawaan yang diberikan oleh Adafruit misalkan atau banyak yang lainnya itu hanya memberikan hasil gagal atau sukses ya, tapi kita nggak tahu detail kenapanya. Nah, jadi kita nggak tahu detailnya, maka kalau kita membuat library sendiri, kita bisa melihat raw data pulsing time-nya ya, raw datanya seperti apa, kemudian mengetahui posisi error komunikasi, mendeteksi masalah wiring, mendeteksi sensor tidak merespon, hang segala macam ya, atau sensornya rusak. Kemudian kita mendeteksi timeout pada ACK atau pada data bit. Contoh misalkan kode error min1 berarti sensor tidak mulai ACK ya. Min2 ACK low-nya timeout, yang min5 misalkan high pulse data timeout. Nah, hal ini tentu kalau kita tahu return code atau kode errornya, maka kita bisa melakukan debugging hardware ya.
Nah, ketiga adalah setelah kita paham, maka kita bisa membuat kode error sendiri ya. Jadi jangan cuma gagal berhasil gitu ya, tapi kita bisa tahu bahwa lebih detail, misalkan gini, tadi kalau min 1 tadi no respon, min 2 aja kalau timeout, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat di code-nya, saya akan berikan lebih spesifik ya. Nah, keuntungannya adalah debugging lebih cepat, jadi kita tahu langsung sumber masalahnya, kemudian mempermudah maintenance dari sistem. Nah, jadi kebanyakan peralatan-peralatan yang sudah canggih, misalkan ATM gitu ya, maka errornya kalau ada problem di sensor, dia akan memberitahu kode error. Jadi si engineer menjadi mudah di bagian mana problem itu berada ya, dengan mengetahui kode errornya. Keempat adalah memungkinkan pengiriman kode error ke server ya, dalam hal ini FLM-nya. Nah, maka kalau kita membuat sistem monitoring untuk IoT ya, maka kode error ini ya dapat kita kirimkan ke server untuk analisis secara remote. Jadi kita belum perlu datang ya. Nah, contoh misalkan sensor disconnect, wiring problem, checksum failure, unstable power supply, dan lain-lain. Nah, dengan demikian, troubleshooting itu dapat dilakukan tidak perlu datang ke lokasi ya, cukup dilihat dari servernya. Kemudian hash error juga dapat disimpan ya. Kemudian sistem FLM atau fault localization management menjadi lebih mudah. Nah, yang kelima adalah kita belajar embedded system pada level yang rendah atau low level. Jadi kita membuat library sendiri, kemudian melatih pemahaman terhadap GPIO timing, interruption handling, pooling, protokol decoding, bitwise operation, time auto protection, dan lain-lain. Nah, ini penting untuk pengembangan firmware dan embedded system ya. Jadi ini adalah suatu langkah awal yang baik. Nanti kita akan kembangkan untuk mempelajari sensor-sensor digital yang lain. Jadi seperti ini ya umumnya. Nah, kemudian fleksibilitas pengembangan. Jadi library yang custom atau buatan kita sendiri itu ya, yang kita custom maka mudah dimodif sesuai kebutuhan, yaitu misalkan menambah debug serial, logging pulse time, optimasi kecepatan, integrasi ke RTOS ya, real time operating system, kemudian pengiriman data ke cloud, custom retry, mekanisme, dan lain-lain. Nah, itu kira-kira mekanisme perlunya kita membuat library sendiri ya, tidak mengandalkan library yang sudah tersedia ya. Nah, saat ini memang banyak sekali library DHT11 atau 22. Nah, tapi bukan berarti peluang untuk improve itu tidak ada ya, tetap ada. Jadi kita akan cari peluang-peluang itu. Nah, sekarang kita masuk kepada mekanisme sinyal ya, request dan respon. Jadi seperti halnya transaksi perbankan atau pada sistem web itu selalu ada request dan ada respon ya. Namanya komunikasi itu pasti ada request dan respon, cuman di sini bukan message ya. Bukan message atau string atau tag, tapi yang komunikasinya itu melalui sinyal. Nah, sinyal dari MCU ke DHT dan sebaliknya ya. Jadi misalkan di sini kita lihat yang warna hijau ini, ya ini berarti si MCU atau ESP32 itu dia melakukan request dengan cara mengirim sinyal ini ya. Artinya ini berarti start condition ya, dengan mengirimkan ini ya, sinyal ini menarik low ya ke sini selama 18 mikrosekund, kemudian dia dilanjutkan dengan membuat high ya untuk menunggu respon selama 20 atau 40 mikrosekund. Jadi ini adalah tiga blok ini, tiga kotak ini menyatakan kita melakukan send request ya. Nah, send request, nah barulah kemudian tahap kedua ini kita menunggu kita kasih jeda bagi DAT11 ya. Dia akan memberikan respon berupa ini ya, acknowledgement ya. Apakah dia menjawab ACK-nya, acknowledgement-nya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengirim datanya ya. Jadi dari sini nih
setiap ini kotak-kotak ini kita bisa memonitor dan menimbulkan dan menghasilkan return code ya. Jadi gitu. Jadi mekanismenya request, kemudian acknowledgement, kemudian dia akan mengirim data yang di suhu atau temperatur. Jadi seperti itu ya. Jadi artinya bahwa di dalam sensor DHT11 itu ada otak ya, ada otaknya. Artinya ada firmware yang internal. Nah, dalam hal ini kita tidak mampu mengotak-atik ya. Firmware internalnya itu adalah buatan pabrik. Sedangkan firmware yang eksternal itu artinya kita bikin melalui katakanlah Arduino IDE ya, kita upload ke ESP32 itu dinamakan sebagai firmware eksternal. Nah, jadi di sini kita akan lihat bahwa data dari DHT11 itu memakai satu kabel bersama ya. Jadi kabel bersama artinya single wire communication di mana pin data dipakai oleh ESP32 untuk mengirim request dan juga dipakai oleh DHT11 untuk mengirim balasan. Jadi keduanya ini bergantian mengontrol kabel yang sama. Nah, ini adalah format timing dari DHT atau sinyal rule-nya ya. Kita nyatakan dia sebagai 0 ya. Kalau durasinya itu antara 20 sampai 30 mikrosekon dan dia kita sebut 1 kalau durasinya antara 65 sampai 75 mikrosekon. Nah, kalau mau bikin code-nya itu kira-kira gini, if high time lebih dari 40 ya. Berarti yang ini di antara 65 sampai 75 itu maka bitnya ini bernilai 1. Dan kalau selain itu berarti kita anggap sebagai 0. Jadi di sini memang tidak harus tepat ya, ada rentang 20 sampai 30 itu kita anggap 0, 65 sampai 75 kita anggap 1. Mengapa? Karena clock dari MCU itu berbeda ya. Ada Arduino, ada ESP, ada Jetson dan lain-lain, tentu clock-nya berbeda, maka ini bisa durasinya kita kasih rentang untuk berbeda-beda ya. Kemudian pada MCU yang sama misalkan terjadi interupsi ya, interupsi untuk ke mana? Ke WiFi dan lain-lain ya, misalkan Bluetooth gitu ya. Kemudian juga adanya pengaruh panjang kabel ya dari komputer kita ke ESP32. Nah, ini akan mempengaruhi dari durasi dari kabel dan adanya delay ya dari GPIO ESP32 atau APR. Jadi umumnya ya timing nyata itu bisa 23 mikrosekon, 24 atau 29. Nah, jadi berbeda-beda ini yang penting dalam rentang itu merupakan hal yang normal saja. Nah, ini cara mengirim send sinyal DHT request ya. Tadi kita lihat dari gambar ini. Jadi gambar ini menggambarkan sistemnya ya, sistem utuh dari send sampai request. Berarti kita mesti ngirim ini selama 18 dan antara 20. Jadi kita katakanlah kita menggunakan pin 19 kita sebut sebagai define DHT pin 19 gitu ya, maka kita gunakan pin mode sebagai output ya, maka pin 19 tadi katakanlah dia sebagai output, maka kita akan kasih komen digital write ini menggunakan include Arduino.h ya, jadi kita tinggal pakai aja fungsi digital write. Nah, maka kita set menjadi low selama 20 mikrosekon. Nah, ini sesuai dengan ini ya, disuruhnya 18 tapi kita kasih ini minimum ya. 18 itu minimum, tapi kita set di sini 20 mikrosekon. Jadi ini setara dengan pin 19 pada ESP itu ya, GPIO-nya itu kita hubungkan ke ground. Nah, tapi ini jadi kalau kita ukur dengan multitester tentu nilainya 0 volt ya. Nah, itu kemudian setelah itu baru kita lakukan sesuai gambar ini ya. Kita jadikan dia high, rentangnya 20 sampai 40 mikrosekon. Nah, di sini ya. Jadi setelah selesai kita bikin low, maka kita bikin high selama 40 mikrosekon. Nah, ini kemudian kita bikin pin mode-nya menjadi bukan low, bukan high ya, tapi input pull up. Nah, ini untuk istilahnya kayak semacam serah terima ya, dilepaskan ya. Jadi jalur itu yang tadinya dipakai oleh MCU
Nah, sekarang dilepaskan, nah akan biar diambil oleh si sensor DHT. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang misalkan kita mendapatkan respon ya. Nah, saya skip dulu yang acknowledgement-nya, asumsinya kita langsung mendapat respon. Nah, tentu saya tadi lupa menyampaikan bahwa dasar dalam membuat library sendiri itu adalah datasheet ya. Nah, datasheet-nya itu bisa dilihat seperti ini. Ini yang saya dapatkan datasheet untuk DHT 11 dan DHT 22 ya. Ini bisa dipakai dua-duanya, mungkin tapi ada sedikit perbedaan dalam data respon. Nanti saya terangkan apa perbedaannya. Tapi cara ininya sama, cara requestnya sama, beda di responnya aja. Ini ya. Jadi kalau kita membuat firmware, nah membuat library ya, tentu harus ada dokumen ini, PDF-nya nih, datasheet-nya ini. Tanpa ini ya kita nggak akan pernah bisa membuat library ya. Nah, jadi saya ulang kembali yang ini tadi. Nah, jadi asumsi ini saya copy dari datasheet tadi ya. Jadi responnya itu sebanyak 40 bit, 16 dibagi menjadi 3 byte ya. Seharusnya ini 5 byte. Jadi masing-masing 888 gitu ya. 8 kali 5 40. Jadi totalnya ini 40 bit, kita bagi menjadi 5 byte. Nah, di mana byte urutan ke 0 dan urutan ke 1, ini urutan ke 0, ini urutan ke 1. Jadi 16 bit itu gunanya untuk nilai dari humidity, kemudian 16 bit kemudian ini gunanya untuk nilai dari temperatur, dan 8 bit terakhir itu digunakan untuk checksum ya. Jadi misalkan ini kalau angka biner ini ya kita convert menjadi desimal menjadi 652. Mungkin saya praktekkan satu aja ini. Ini saya copy ya. Kemudian kita jalankan kalkulator, pilih yang biner, di ini Ctrl V. Nah, maka dapatnya 652 desimal ya. Nah, jadi 652 desimal itu untuk DHT 22 dia itu support untuk presisi ya. Bilangan double atau itu. Nah, maka ini ada satu angka di belakang koma misalkan, jadi 652 itu kita bagi dengan 10 ya. Nah, maka hasilnya 65,2 itu persen karena humidity. Dan ini 16 bit kemudian, yaitu ini misalkan kita jadikan desimal 351, kita bagi 10, maka hasilnya temperaturnya 35,1. Nah, kemudian ini byte yang terakhir, yaitu byte yang kelima atau urutan keempat ya. Nah, nilainya ini saya copy ke sini ya, yaitu 1 3 kali 0, 1 1 1, 0 itu berarti kalau kita jadikan desimal 238. Berarti ini checksum by Rx ya, by Rx dari yang kita terima. Nah, kemudian ini kita cross check dengan yang dari sini ya, dari byte 0, byte ditambah byte 1, tambah byte 2, tambah byte 3. Ini kalau kita jumlahin semua, maka kita akan dapatkan nilai yang sama, berarti sesuai ya. Berarti hasil receive dengan hasil perhitungan itu checksumnya sama, berarti timing kita pas ya. Jadi artinya kita yakin bahwa pembacaan 65,2 dan 35,1 itu akurat. Nah, seringkali kita berhasil membaca humidity atau membaca temperatur dengan nilai yang masuk akal, namun sayangnya checksumnya error. Nah, itu beberapa saya nemuin library yang ada di GitHub ya, ada error seperti itu. Nah, maka salah satu tantangannya adalah membuat supaya checksum ini tepat ya. Kalau tepat berarti kita yakin nilai pembacaan kita benar. Nah, ini untuk sensor DHT 22 ya. Jadi seolah-olah cuma dibagi 3 ya. Tapi sebenarnya dibagi 5 ya. Cuman byte 0 dengan byte 1 itu digabungkan ya. Nah, sedangkan untuk DHT 11 itu 40 tadi ya kita bagi menjadi 5 byte. Ya, ini byte 0, byte 1 seperti ini ya. Nah, maka byte 0 itu kita jadikan desimal, ini 71. Nah, di byte 1 itu untuk sensor DHT 11 tidak digunakan, tapi checksumnya perlu.
Tapi dalam pembacaan humidity tidak perlu. Jadi artinya kalau ini byte 0 ini 71, ya berarti si kelembabannya 71%. Nah, kemudian byte 2 itu binernya seperti ini, kita jadikan desimal 31, berarti ini pembacaannya adalah 31 derajat Celcius. Sedangkan tuh byte 3 itu untuk sensor DHT11 ini di-ignore ya, diabaikan untuk pembacaan Celcius ya, tapi untuk pembacaan checksum diperlukan. Jadi kalau kita lihat di sini, byte keempat itu checksum, binernya seperti ini, kemudian kita jadikan desimal 105. Ya kan? Itu berdasarkan RX, kalau berdasarkan kalkulasi, berarti ini byte 0 tambah byte 1 tambah byte 2 tambah byte 3 dijumlahin semua ini 105. Dengan demikian ini sama RX maupun calculation, berarti kesimpulannya checksumnya adalah oke. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi visualisasi dari protokol DHT11 ya. Nah, ini dalam bentuk potongan code dari C-nya ya, seperti ini. Kemudian tadi kita akan membuat return code ya. Return code itu kita bikin tabelnya ini akan min 1, min 6 sampai min 6. Nah, di sini tadi berdasarkan gambar ini ya, kita akan membuat kondisi ini DHT tidak memulai ACK dan terusnya sampai checksum error. Nah, jadi inti sekarang kita masuk kepada itu inti utama pembacaan data DHT11 ya, artinya berarti kita membaca 40 bit, kemudian kita ukur panjang pulsanya ya untuk meyakinkan apakah dari panjang pulsa itu kita akan menentukan apakah dia bernilai 0 ataukah dia bernilai 1. Ya, ini rule-nya. Jadi kita interpretasikan dari pulsa menjadi bit berdasarkan aturan ini ya. Kalau durasinya 20 sampai 30, berarti nilai bitnya 0. Nah, setelah itu baru kemudian kita susun bit menjadi byte. Menjadi seperti ini ya. Nah, bit-bit yang kita terima kita rubah menjadi byte. Nah, ini jadi proses membaca data dari sensor DHT11, yaitu mekanismenya ya sesuai dengan gambar ini tadi, ya kan? Maka kita bikin step by step-nya kira-kira tunggu high ya, berarti mulai, kemudian kita nyalakan stopwatch, kita seolah-olah nunggu high-nya itu selesai. Kalau sudah selesai berarti kita bisa menghitung durasi high. Kalau lebih dari 40 mikrosekon berarti bitnya 1, tapi kalau lebih kecil dari 40 mikrosekon berarti byte-nya 0. Nah, setelah selesai bitnya terkumpul, ya kita susun ke dalam bentuk byte sebanyak 5 byte tadi. Berarti ini kemudian kita ulang sampai 40 kali ya, kita gunakan MSP to LSP ya. Nah, ini kira-kira algoritmanya tadi ya, dari kirim start, kemudian DHT akan memberi respon, kemudian ESP akan membaca 40 bit, kemudian dikonvert jadi byte, kemudian di checksum ya, checksumnya diverifikasi, kalau benar maka data suhu dan kelembapan akan ditampilkan. Jadi kesimpulannya adalah dengan membuat library sendiri ya, itu kita tidak hanya membaca sensor saja ya, tapi kita juga memahami bagaimana protokol komunikasi DHT11 itu. Kemudian kita bisa meningkatkan kemampuan troubleshooting ya, kalau ternyata misalkan kok nggak muncul ya, nggak muncul suhunya, nggak muncul kelembaban, yang muncul malah kode error. Nah, jadi kita bisa menganalisis dengan baik. Kemudian dari kode error itu mungkin awalnya jalan, kemudian baterainya mati, ya kan? Nah, maka kita kirim kode error tadi, maka kita bisa membuat sistem monitoring ya, berdasarkan kode error. Kemudian kita melatih ya, dalam hal ini pemrograman ya, melatih pemrograman untuk embedded level ya, yang level embedded level rendah ya, baik Arduino, ESP32 dan lain-lain. Nah, tentu kemudian adalah kita mempermudah integrasi dengan sistem IoT dan FLM ya, Vault tadi. Nah, itu kira-kira materinya, penjelasannya. Sekarang kita bisa langsung praktek. Jadi ini adalah code-nya, ini sudah di-compile ya, jadi mungkin saya nggak compile biar waktunya cepat. Langsung saya pasang aja di sini. Nah,
langsung terbaca ya bahwa ini adalah ketika request-nya ya. Nah, setelah tadi request, kemudian request-nya seperti ini, kemudian kita nerima row bit-nya yang 40 tadi, kemudian kita pindahkan kita susun menjadi byte. Nah, kemudian kita hitung ya berapa humidity, temperatur, kemudian kita hitung checksum-nya ternyata sama. Dengan demikian checksum-nya oke. Nah, ini kalau normal result code-nya adalah 0. Oke, sekarang saya coba simulasi. Misalkan ini saya lepas salah satu kabel ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini kebetulan saya matikan kabel VCC-nya ya. Maka akan muncul result code min2. Nah, interpretasinya kira-kira ini sesuai diagram protokol komunikasi tadi, bahwa ESP itu sedang menunggu low selesai ya, tetapi pin kok nggak pernah naik menjadi high ya. Nah, maka suspeknya adalah sensornya rusak atau dia tidak mendapat tegangan VCC. Oke, kita pasang lagi. Jadi dari kode error itu kita bisa nebak ya problemnya di mana. Dan ini yang nggak diberikan oleh library-library yang bawaannya Arduino. Oke, normal lagi kan? Nah, kemudian mungkin saya ganti misalkan kabel datanya ya. Kabel datanya itu saya cabut, apa yang terjadi? Nah, kode errornya menjadi ini, kode errornya menjadi min 1, artinya tidak terhubung, pinnya mungkin salah. Nah, atau mungkin sensornya rusak atau kabelnya putus. Nah, ini untungnya kalau kita bikin library sendiri. Nah, kemudian sekarang saya pasang lagi. Bentar. Oh, malah lepas semua nih. Ketarik. Bentar ya. Nah, oke. Wah, masih min 1 ini. Berarti dia kabelnya lepas. Oh iya, betul sekali lepas. Waduh, mata saya nggak kelihatan ini. Bentar, saya ambil sampel dulu. Tarik ininya. Dia terhubung ke pin nomor. Ini adalah lepas ya. Mana ini? Waduh, nggak kelihatan. Nah, udah bener ya. Sudah normal. Nah, ini kalau kita mau membuktikan pakai kalkulator, ini kita cabut dulu. Kemudian ini kita lihat ya. Kalau cara dia request, dia kirim low sebanyak 18 mikrosekon. Dia kirim high 40 mikrosekon. Kemudian sensor DAT merespon oke ya. Berarti kalau oke, berarti akan dapat data. Nah, datanya ini seperti ini. Nah, ini kita anggap 0. Kenapa? Karena dia durasinya 24 mikrosekon ya. Kemudian misalkan ini kita anggap 1. Karena apa? Karena durasinya 69. Jadi sesuai dengan yang tadi ya. Aturan atau rule untuk menentukan 0 atau 1 berdasarkan durasinya. Nah, ini kalau kita hilangkan durasinya jadilah seperti ini ya. Ini 0, 0. Jadi 0, 0, satunya 3 kali. Satu semua ya. Nah, ini benar. Kita rubah jadi desimal 63. Yang ini nggak kepake. Nah, yang ketiga ini adalah ya ini yang punyanya kelembapan. Yang ketiga ini, byte kedua ini punyanya temperatur. Nah, berarti ini adalah 0, 1, 0 semua. 0, 1. Nah, di sini ada 1 ya. Berarti ini 34. Dengan demikian, kelembapannya adalah 63%. Kemudian suhunya adalah 34. Kita lihat di sini bahwa checksumnya dijumlahin semua ini. 63 tambah 34, 3 tambah 4, 7 tambah 29. Oke. 6 tambah 3, 9. Nah, benar ya, 99.
itu adalah hasil penjumlahan byte, sedangkan kalau kita lihat byte 4 saja ya, byte 4 saja kita convert menjadi desimal, kita dapatkan nilai 99. Jadi sama persis ya. Baik kita lihat byte 4 saja maupun penjumlahan dari byte 0, 1, 2, 3. Jadi kita byte 4 itu memberikan informasi kepada kita ya bahwa paket itu akan utuh, lengkap atau kurang atau rusak bisa dilihat dari byte keempatnya ya. Jadi kita bisa tahu apakah data yang kita terima itu valid atau tidak. Istilahnya ini kayak checklistnya ya. Checklistnya ini dengan ibarat kita terima paket, ada checklistnya, di dalamnya ada apa aja, ada misalkan ada sikat gigi, ada odol, ada apa sampo. Nah, jadi dari kemudian kita cek barangnya, oh ya sesuai, oh berarti paket lengkap gitu ya. Nah, jadi sesimpel itu ininya, dan kemudian mungkin saya ini akan demokan lagi ya bahwa ini kita akan matikan, kita akan lihat dengan menggunakan Python ya supaya ada loggernya. Nah, ini kita matikan, artinya nggak di hold. Nah, kemudian di sini saya sudah ada program ini namanya pakai Python. Nah, kemudian nanti dia akan terhubung ke Kompat, dia akan muncul file ini esp log32.txt. Coba kita cek, harusnya tidak ada ya filenya ya. Dir ini, nah kosong ya, tidak ada kan. Nah sekarang coba kita nyalakan aplikasinya. Saya tancapkan dulu dari ESP-nya, kemudian aplikasinya saya nyalakan. Nah ini connect ya ke ESP. Nah jadi ini data-data yang kita terima dari ESP itu, ini waktu dia request ya, ini waktu dia ngirim bitstreamnya, kemudian kita jadikan byte, kemudian kita jadikan kata apa, tampilkan suhu dan kelembapan, termasuk ada. Oke, saya rasa ini cukup, kita break saja, kemudian kita lakukan apa, dir, ada nggak filenya? Nah, filenya sudah terbentuk, tadi tidak ada, sekarang menjadi ada. Nah, kalau kita mau lihat isinya, tinggal diketik ini aja, notepad, nama filenya adalah esp test. ESP, nah seperti itu, kita buka, oh salah ketik saya, notepadnya itu ini ya, P-nya hilang. Nah, seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi kita punya loggernya, tapi ingat ya bahwa serial itu dibatasi oleh jarak. Jadi maksimum kalau nggak salah antara 10 meter maksimum. Nah, ini data-data yang kita terima begitu ESP-nya connect ya, terhubung kabelnya, maka kita terima data ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi para mahasiswa ya, para hobi, supaya tertantang ya, tidak hanya menggunakan library bawaan, tapi kita berusaha untuk belajar memahami bagaimana protokolnya itu bekerja. Nah, tentu di sini ada PR ya, silakan dieksplor lagi. Mana tadi ya? Tadi kan saya waktu membuat Arduino tadi itu artinya tidak menggunakan library sama sekali, jadi benar-benar hanya mengandalkan ini saja, hanya mengandalkan include yang Arduino.h ya, itu wajib karena kita akan ini hanya mengandalkan ini. Nah, setelah program ini ya, kemudian kalau programnya mungkin ini ya, kita hubungkan secara fisik di pin GPIO 19. Kemudian kita bikin variabel array ya, nama variabelnya ini adalah bits, yaitu byte ya, 8 di sini ada 5 buah byte ya. Byte 0 tadi untuk humidity, 1 nggak kepake, 2 untuk temperatur, 3 nggak pakai, 4 untuk checksum. Nah, kemudian ini ada fungsi readht, apa yang dilakukan oleh fungsi ini ya. Jadi tentu fungsi readht ini dipanggil saat setup ya. Kita lihat saat dia setup dia akan memanggil
Nah, setup itu dia akan memanggil fungsi read.dt. Nah, tentu fungsi ini akan memberikan return. Nah, returnnya variabelnya result tipe integer. Dan ini yang tadi kita lihat ya. Kalau kode errornya -1, -2, dan seterusnya. Nah, kemudian apa namanya? Tadi kita lihat ininya fungsi di dalam ini ya. Langkah pertama yang dilakukan adalah DHT request, kemudian dia kirim sinyal tadi 20 dan 40 mikrosekon, kemudian dia pull up ya, artinya di jalurnya dibebaskan. Nah, kemudian ini saya bikin ini acknowledge ya. Kode ini berarti acknowledge, jadi kita mulai nunggu sesuai dengan yang di sini. Mana tadi gambarnya? Nah, seperti ini ya. Jadi apa namanya ini? Kita acknowledge tapi yang ini ya. Jadi yang pertama, jadi kita baru mulai. Nah, kalau ini terjadi berarti kode errornya -1, artinya tidak terhubung, salah pin, rusak kabel dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya ini yang benar-benar acknowledge yang ini ya, ACK low end, berarti gambarnya yang ini tadi. Nah, yang ini acknowledge selama ini ya. Ini yang 80 dan 80 ini dua-duanya adalah acknowledge. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah acknowledge low end ya. Nah, kalau di sini kita tunggu low selesai ya. Nah, ternyata misalkan kita sudah nunggu, ternyata nggak dapat juga. Nah, maka tampilkan kode error -2 ya. Jadi kita menunggu low selesai, tapi kok pinnya nggak pernah jadi high ya, masih low terus, nggak kelar-kelar. Nah, maka kita curiga di sini sensornya rusak atau dia tidak mendapatkan tegangan VCC. Nah, kemudian kita acknowledge yang kedua, yang ini tadi, acknowledge yang ini ya. Berarti di sini adalah ya dia nunggu high selesai, Kalau ini nggak dapat ya, terlalu ini ACK high-nya terlalu lama, berarti DHT gagal masuk ke mode transmission, kirim data maksud saya, maka kita anggap sensornya hang. Berarti di sini atau kemungkinan secara fisik pull up-nya terlalu kuat atau resistornya terlalu kecil, berarti kita anggap ini kode errornya 3. Nah, kemudian itu tadi mekanisme untuk ACK. Nah, berikutnya kalau ini sukses ya, ada, maka kita akan terima data, kita masuk ke proses berikutnya. Nah, di sini adalah kita menerima 40 bit data. Nah, di mana setiap bit itu harus dimulai dengan low ya, sekitar 50 mikrosekon. Nah, ini sesuai dengan di sini. Nah, dimulai dari 50 low selama 50 mikrosekon. Nah, ini adalah code-nya ya. Jadi kita seandainya kita nunggu ya, ternyata kok nggak pernah high ya, maka ini kita anggap kode errornya -4 ya. Itu kemudian dan seterusnya ya. Nah, ini kode error -5, tidak pernah kembali ke low. Nah, kemudian yang terakhir adalah kode error -6, yaitu kalau checksumnya salah ya. Kode error -6 kalau mana tadi, return -6, lupa saya tadi ya. Return -6. Nah, ini return -5 kan. Nah, sekarang kita cari return -6 itu di bagian checksum. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau hasil kalkulasi, jadi kan kita hitung RX-nya ya. RX versi byte keempat ya, kita jadikan desimal, kita akan compare dengan hasil kalkulasi ya. Hasil kalkulasi itu berarti byte 0, byte 1, byte 2 dijumlahin semua. Nah, ini dia. Ini hasil kalkulasi byte 0 tambah byte 1 tambah byte 2 tambah byte 3 harus sama dengan checksum hasil RX ya. Hasil
hasil byte keempat. Nah, itu kalau salah berarti kita tampilkan kode errornya -6. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya sharing ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya sudah demokan juga tadi dengan menggunakan Python bisa di logger ya. Nah, tentu yang loggernya ini nggak dikirim ya. Yang dikirim mungkin ke mana? Ke sistem monitoring itu yang return code-nya aja. Loggernya nggak usah ya. Karena kenyataannya memang ESP32 itu tidak perlu lagi dihubungkan ke serial ya, baik itu ke mana? Ke laptop maupun ya, ke laptop ya. Baik ke aplikasi Arduino maupun ke aplikasi Python. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ini sekarang kita terakhir tadi saya lupa. Ini adalah suatu kesimpulan ya, bahwa membuat library sendiri itu bukan hanya untuk sekedar membaca sensor, tapi kita akan bisa memahami protokol komunikasi, meningkatkan kemampuan tersebut dan seterusnya. Dan jangan lupa tadi yang terakhir adalah bahwa ini ya, kita bit banging ya. Jadi dari sinilah kita sudah mantap, maka ini kita keluarkan fungsi-fungsinya. Nah, kemudian kita simpan ke dalam header file dan .c atau .cpp. Nah, maka itu menjadi library yang buatan kita. Jadi saya belum tuntas ini. Ini baru masih benar-benar bit banging, jadi masih belum dijadikan sebagai library ya. Masih benar-benar semuanya ada di dalam main-nya lah istilahnya. Harusnya nanti fungsinya ini, contohnya fungsi print binary byte, itu kita keluarkan dari sini ya. Kita keluarkan dari apa namanya, file.ino-nya ya. Ini kita keluarkan dalam bentuk header file dan kemudian kita bisa panggil seolah-olah menjadi ini ya. Katakanlah header file-nya kita namakan lib DHT11 atau DHT11.h dan DHT11.cpp. Nah, kita nama library-nya kita akan nama mylib ya, tinggal dipanggil aja my ini pagar ya, include hashtag include. Itu kalau library buatan sendiri bisa pakai tanda petik, kemudian my lib DHT11.h. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi silakan dilanjutkan sendiri. Yang pasti ini sudah running well ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan berguna.